Setiap divisi itu harus menghasilkan profit sehingga pertumbuhan perusahaannya akan sehat. Kok bisa semua divisi harus menghasilkan profit? Bukannya pada umumnya profit dihasilkan oleh tim sales. Sehingga sering kan kita dengar bercandaan ya, situ mah enak bagian marketing atau admin atau bagian lainnya, cuma ngabisin duit aja kerjanya. Kita nih yang capek-capek di lapangan buat jualan dan menghasilkan profit untuk perusahaan. Ketika kita misalnya bekerja di divisi branding sebuah perusahaan ya, bukannya lazimnya ya kerjaannya ngabisin uang dan artinya malah mengurangi profit perusahaan. Atau contoh ekstrimnya nih, gimana mungkin seorang satpam perusahaan bisa menghasilkan profit karena pekerjaannya yang seputar keamanan, bukan melakukan penjualan. Kok bisa? Ya bisa dong ya, tergantung gimana kita memahami terminologi profit dalam bisnis. Ingat ya, dalam bisnis bukan dalam terminologi akuntansi. Dan hal ini sangat menarik karena cukup banyak pengusaha yang nggak betul-betul memahami hal ini. Saya kasih satu contoh yang sederhana aja ya misalnya nih. Ketika kita bagian produksi mencoba berbagai cara untuk menekan harga pokok produk atau HPP. Bukannya hal ini akan punya impact ya terhadap peningkatan profit perusahaan. Jadi setiap divisi ini harus menghasilkan atau berkontribusi ke profit. Sehingga pertumbuhan perusahaannya akan sehat. Nah, gimana caranya ya? Berikut saya akan jelasin ya. Yang pertama, mindset dalam memahami apa itu profit. Setiap orang di dalam perusahaan, bagian apapun mereka bekerja, ini perlu banget ditanamkan di dalam pikiran dan diberitahukan secara konsisten. Bahwa mereka adalah bagian yang berperan sangat penting dalam menentukan profit perusahaan. Bagian produksi atau riset produk atau pembelian ini punya peran penting. Misalnya menekan HPP melalui cara baru dalam produksi harga bahan baku yang bisa dicari lebih murah dengan kualitas sama, penggunaan teknologi dan berbagai hal. Bahkan satpam kantor pun perlu banget ya untuk ditanamkan pemahaman seperti ini. Misalnya nih ya, ketika kantor udah kosong, satpamnya keliling ya di kantor untuk mematikan setiap lampu dan AC yang masih menyala. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap efisiensi biaya listrik. Intinya, semua harus paham dan untuk itu setiap pengusaha harus selalu menjadwalkan berbagai bentuk kegiatan rutin seperti misalnya meeting bulanan. Di mana mindset ini terus-menerus diulang-ulang terus dan ditanamkan kepada setiap karyawan. Yang kedua, how to-nya ya, gimana caranya. Nah, selain menanamkan mindset, perusahaan juga harus nih memetakan secara detail how to, gimana caranya untuk setiap bagian di dalam perusahaan. Sehingga mereka bisa punya kontribusi dalam profit perusahaan secara sadar. Sebetulnya hal ini sudah dilakukan dalam bentuk penyusunan KPI kerja setiap orang dan divisi. Masalahnya dalam banyak kesempatan, detail KPI yang disusun seringkali tidak diarahkan dengan jelas kepada faktor yang terkait dengan kontribusi KPI tersebut terhadap profit perusahaan. Tapi hanya diarahkan untuk melakukan pengukuran kerja individu tersebut. Yang ketiga, ada pengukuran yang punya impact terhadap profit. Nah, ini yang agak sulit ya. Apalagi kalau bagian tersebut tidak terkait langsung mindsetnya dengan profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Bagian accounting yang melakukan pencatatan keuangan aja nih ya misalnya ya. Gimana caranya pengukuran kinerja juga memasukkan unsur kontribusi dalam meningkatkan profit perusahaan. Negosiasi term pembayaran dengan supplier yang dilakukan oleh accounting apakah punya impact terhadap profit perusahaan? Sebagai contoh, bayangkan aja ya, yang tadinya cash pembayaran, kemudian setelah dinegosiasikan bisa dibayar per 2 bulan. Nah, jika uangnya didepositokan, berapa banyak yang bisa dihasilkan dari penundaan pembayaran ke supplier? Kalau bisnisnya Anda sudah miliaran, bagi hasil dari deposito bank syariah aja mungkin udah bisa digunakan untuk membayar biaya sewa office, sewa kantor. Bukankah hal ini punya impact ya terhadap profit perusahaan? Poin pentingnya adalah kita harus bisa mendeskripsikan setiap fungsi kerja, apa dan bagaimana mereka bisa menghasilkan profit untuk perusahaan. Sahabat Foodies, semoga materi yang tadi disampaikan bisa jadi punya manfaat ya. Sampai jumpa lagi di Foodcast selanjutnya.
Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.